Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah, karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya, kenapa tidak persis Nabi? Katanya, huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtasikab. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa, karena ada karisma. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja. Terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh, kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Lah ini yang menjadi orang-orang ekstrem. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah SAW, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad." Kamu kalau bagi harus adil. Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan urung mangan. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi itu. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabek nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif ya orang Kenya tadi, apa Nigeria. Terus malah gak layak itu maksudnya orang. Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya, agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah, ini mesti orang sekuler, tidak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Saya tanya ini masih hidup ya Mas? Ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pas. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu gitu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah. Ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ. Ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa Bu kamu begitu? Katanya, saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah Bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu
yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi Muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali, itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitabus siyal namanya. Di takrib ada kitabus siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna malih fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dianggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja, saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir Ali ku geblek, wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter, pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing, waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar, terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi, saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemaksiatan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua.
Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah kedokteran. Yang masyhur seperti Sahal itu, Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat di obrak-abrik sama Satpol PP macam-macam, kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa, yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar, yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berhati. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid itu khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahak. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat, pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu, sungkan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikayakan Makau, jadi kota judi. Batam dijadikan kayak Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Ya, akhirnya rapati sugih. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Islam.
Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Paham ya? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Jadi ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial, karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga nggak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar, dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah
Orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakada wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Kayaknya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, putu kiai, saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal, mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, orang mikir seperti itu. Memang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai mengasih-ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi. Saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik, kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai.
Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang tuh perang tuh beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ada, mau'izatul hasanah ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot ya. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa? Ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kot, diganti apa? Kot. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah iya. Tidak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Tidak usah sok suci si sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mau gak di manage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, ya digaji pakai Diwanul Murtazikoh. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mau tidak tertib pun tetap negara stabil, karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah, karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtazikoh. Utsman juga sama, di manage negara. Sayyidina Ali juga di manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sama tak cerita nih masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakrin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badola itu tidak usah metai, santri sudah
nurut. Dipimpin Mas Nazif gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau ndak ngancam gak gini, ditakzir gak gini, habis. Zaman Badolah dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qatwul litu walas tubuh khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwah la uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah, ini ada militer, ada pengawal, ada baitul mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahadha ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat mengikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabarin ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel. Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit, roh kiai ini juga, kiai aku juga, serasa tak pikir kan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi itu kekasih Allah, mesti perang menang, serasa tak ewangi mesti menang. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Kok itu ini sudah kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual pada enggak. Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Nadif punya kreatif. Bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu. Itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual. Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Nadif tadi pakai kondom, istiqomah, tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Nadif tidak tahu saya itu. Itu tidak tahu kok sampai sembeling itu saya tidak tahu. Kok
lagi dua kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu, saya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya seperti itu terus gitu. Ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan lanaku laka kama qalat banu apa? Isra. Ad-dinu yusrun wala yusyadahadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup itu gak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting enggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misale kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to. Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-at-tase wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana semaca akibat tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasahud awal napa sunnat. Nggih. Tapi kalau traweh itu sudah monggo-monggo. Kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata taraweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Traweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang traweh langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam. Berarti tasahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah yang dikatakan tarawih, yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata
Enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih gue. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa gak zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaata ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya, ada orang misalnya begini, ada orang sholat terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eling-eling ya. Ndak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadhair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sampai mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal. Termasuk muamalah. Terus ngopi dia ke muamalah repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak jawab. Lah anak niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopi enak. Nah yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong soleh ya cepet ya ini bahaya ini. Nak pas umat soleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar mbol kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takok awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Wis engko nang akhirat fa yunabbi hukum bima kuntum takmalun. Wis engko apa piyambak sing apa menghisab. Mun kula terusno nggih. Wa illa fasunnatani ay wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kowe sila ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar, mau sholat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum
sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rontok metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara kowe. Meskipun agak-agak ya ora. Wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jasa. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu mau macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lho nggawa kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati jek salat ngadeg. Kursi nenteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap soli. Kalau aku dong ditakoki, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbak yo ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Shot lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas ya. Yo kok pas. Seru wepet. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti gitu. Terus salat iku wa kaifa ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetep standar afdhaliyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting sanggep ae ben maring husnudzon. Di misalnya wong tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo tuh, aliran nih, ojo ngono sih. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senengnya praktek ngono. Tapi ya rapati wali mesti wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono, kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh aliran. Is biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetep kita keyakinan wa kaifa ada jasa dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lho Beb nak salat kan sikile di slujungno. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang nggih geblek kula nate ora wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikile bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada jasa. Tapi Pak Ngangan ya ora sopan wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye? Lah ya Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal itu ora mungkin. Kok jeneng roh tiyang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya mboten enten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lah itu satu-satunya solusi kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ora kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok wis wong khusyuke kedemek. Kula nate tawaf haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf Beb niku tok sa'i ku entuk bojone wong ya. Dadi ndekne nyangka aku bojone dicekeli pundakku. Wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho jebule ora. Piye gitu.
Lah aku yo ora krasa lagi usul pangeran ojo bayang. Aku ojo bayangno kok sampeyan terus krasa mboten. Wah ngenyek wong niku ngenyek wong. Mboten kula pas iku intenan eling pangeran tenan gak krasa ana sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra rokoe pas iku. Mergo iku beb tawaf kula nu setengah 3 esuk. Ya sak fase-faseke wong nak ya ngono wae eling pangeran to beb dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak krasa. Bareng bar tawaf lho jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mulane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fasik ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten sebuti teng Arab niku wong nak mboten haji iku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kalau nate di konco khusuk tenan ya, khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok niku. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama, Bu. Pas sampai ngambung, pas posisi Turki yo, wahyu Gus. Lha iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad. Karena rezeki. Mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi ireng. Mane kata yang haji nangis kan termasuk niku, nyesal deh. Jebule wong sing rayu bojone tok wong nundune wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. Dadi jan repot. Pangeran niku nguji ngoten faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak salat. Sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji beb tiyang Magelang khusuke sak poli. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci cah wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusus ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji beb kan kredit. Dadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudu ning bokonge cah wedok. Sing ning cerita-cerita kitab lho, nak haji hujud ku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wedok. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ora tau jejer wong wedok. Wong khusuk. Ketoke bakat dadi wali, ketoke wong khusuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku piye ben ngandani wong khusuk bingung kok ngandani wong khusuk. Ngongkon istighfar ngundekne ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meni gayamu. Jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang. Nggih piye? Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusuk. Yakin sing takok sampean ngono gayamu. Sing takok nu tiyang khusuk mek nangis tenan nyesel. Memang haji itu unik, makanya Allah ngikatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidalu fil hajj ing dalem pas nglakoni. Mencen uji. Jidal kaya ngoten. Ana wae sing mari muring-muring. Wis niat khusuk, niat sabar bebe. Ana wae sing marai muring-muring. Memang ujian betul. Lho kula nek wis kecelok wong gak gampang muring-muring. Wis terkenal lah nek kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku Beb. Romyu tanggal 11. Umume haji Indonesia ra qoblas zawal. Melok Beb teng rombongan tiyang niku. Wareng tok Mina wonge diding-diding. Iki ajaran napa Romyu kok qoblas zawal? Nabi ku ora tahu. Romyu qoblas zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sakjane kula nu mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak. Akhire kula ngomong ngene. Akhire kula dijono Pak Bak sampe sing ngadepi. Ya Nabi ora tau Romyo qoblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Mangkel opo. Lah ya Nabi ora tau Romyo qoblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah, jari kaji oleh jidal wah akhirnya. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pamane ngajak bojo wis geger tok. Kula de kanca ngajak bojo ya sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja. Nah bojo sitoke niku Beb niku isuk-isuk gekno teh sing lanang.
Isu-isu kayak noteh kopi. Sing di bojo ora gawe noteh. Wong wedok kok apike ngono maksudnya. Jawab sing wedok. Lah piye ijolan? Dadi wong lanang kok kadang spontan kan yo kacau. Cah wedok ku cek apike mbek bojone. Piye Mas? Ijolan maksudnya. Wis pancen jare amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal aku ben roh raine. Sing ngene-ngene iki lho. Wong aja ulama aja Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum ngono. Wes angel. Ono catering terlambat, wah ada saja yang bikin apa? Emosi. Kalau kaji tak rilek-rilek. Tapi ya sono. Ngono pidato ning Mina ono macam-macam. Ribet. Itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno guys, sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaza. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu mau cukup watul jabah. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon mek tiyang lintu. Nah, kita piyambak tidak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ono sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud dalibin. Dadi ana gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Ya, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak mempraktekkan itu. Kita duduk tasahud awal gederekno para guru, tasahud sani gederekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza. Dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunen kan ya ora roh. Salat kok modele ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunen. Utawa wonge bar digi panjen sikile ra iso ditekuk. Barang mbok amuk. Salat kok ujug-ujug bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa al-iftirasu lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fa yajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadau atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan, itu yang tasawuf awal jenenge napa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasawuf akhir, masbuk tetap bergaya tasahud awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut. Digebut wis kaya cilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Itu kecerdasan itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rakaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi, wis pirang rakaat jong? Nggih 4 rakaat. Lah kowe karok kok 4 rakaat? Nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam, beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu udah di syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan dalemnya pundi. Oh, ya pun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal, jenengan tiang putih, boten nate ngertos kula tiang mriki.
Nggih ngoten riyen. Nggih. Sahabat sing pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal salat. Sampai setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, "Inna hadhi salat munajah." Salat iku munajat cung yo. Nak omong-omongan mbek pangeran ae ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu salat ngomong mbek Bani Adam hukume batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga fiqhud dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fiqhul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fiqhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fiqhud dakwah. Lho nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek duwe penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia cong kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rondo usul ning Nabi, ya Rasulullah dia punya penyakit sering maling, kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten, sayanha huma yakul. Nah dekne kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu. Tapi nak sholat tenan. Tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam preman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkel iku gunane apa kowe sholat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin iki ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nang ngono. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawari ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih dia. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih jejer nama preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jajar. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuwah, Isa liyas ta'nifa al amala. 2 orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya 0. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nak ketemu fase kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean rontok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujub. Mulane kula ora jelas ya perkara niku tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas ya wow, karena ape kancanan wong fasik engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Nah, makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au wasi. Jadi wong fasik kok potensine di sepuro pangeran tapi ya potensi disiksa
pangeran. Nah delok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi di siksa kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Delok tenggene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kali Jogo sing kenale lewat begal dadi wali. Kali Jogo kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tarikh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kiai sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikei hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan kadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong, tapi namune Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraqah tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ape baca napa ambes sampai ping 3. Lah iki awale salah niate ya salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayat. Barokah salah iku roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seraro dunia iku ora. Ana wong saleh sak labah amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semalane donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mohon kula terusno. Qultu al asah ad-dhammu. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqalli salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila hamidum majid tumeka maring hamidum majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dan ini sebagai penutup kalau badhe cerita kalau ada kitab namanya Hasyatut Turmusi. Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau teman dekatnya Habib mbahnya Habib Anis. Berarti Anis bin Alwi bin Ali. Jadi temannya Sohibu Simtiduror. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi dugi Sidratil Muntaha, ya, ketika dugi napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek. Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi niku barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayuhan nabi, hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira ngono dadi ya pangeran ya dinego ampun nek Gusti niki ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Niku sami kalian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas. Jawabannya Kanjeng Nabi napa?
fa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula badhe jenengan puas no Gusti, saya tidak akan puas selagi satu umatku min ahlil ijabah, min ahli tauhid masih di neraka. Lan kados kula yo bingung mbek wong fasik yo bingung ape gedeng umat Nabi, ora gedeng umat sing kumat. Ora tau waras. Yo bingung tenan ngadepi wong fasik ku. Gedeng piye-piye iku umat Kanjeng Nabi. Ora gedeng sing ngerusak tatanan yo wong iku. Sampeyan milih gedeng apa milih seneng? Nah sampean jelas kan akeh sing akrab. Sing bingung kok wong saleh ku bingung. Lho nek wong saleh kan penak kan cara wong fasik santai wae pancen bagian dari itu. Bingung so. Ulama ra bingung ya rapati ulama. Mergo jajal sampean misalnya ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina, engko ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuwati wong uteke wis error. Wis pokoke angel urip ku angel. Lho nak Kanjeng Nabi karwan pinter, ono diwarai pangeran. Nah sampean sing mari sapa? Curang yo. Tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong soleh atau wong soleh mbek wong fasik, sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampean harus catat, tidak hubungan kebencian. Wong Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nate ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Sakniki mboten soleh sithik ambek wong fasik ku gedhe ra karo. Kok ambek wong fasik, ambek sing wong tahlil lho gedhe. Mergo beda madhab. Ambek wong sing beda pendapat iki gedhe. Ini ku mboten enten sanate, hubungannya ndak boleh seperti itu. Hubungan bainana wa bainal mukminin adalah at-tawaddud, saling mencintai. Itu soal mangkel ya bawaan manusa lah. Jenenge bar dipisah iku ya mangkel. Duit dikemplang ya mangkel. Itu wajar lah mangkel sekadarnya. Tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus-menerus. Bisa saja suatu saat dia soleh sekali, dia menyaur semua uang yang dia bawa, bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaikan. Lo kata lo, tiang niku fasik, ketika soleh ku kesolehannya terus over, mergo ngodoi fasik. Sampai kiai ku ya bingung tuh, nak didolani wong mualaf ya. Mergo dekne Islam anyaran ya, terus salat ku qobliyah ba'diyah, tahajud duha. Sampai kiai niku isen mergo wis suwi ra duha ra tahajud. Kiai ana wong fasik tobat ora isen bebe, rata-rata bebe. Isen mboten? Isen biasanya ibadahnya lebih. Ya, jadi kiai kan saking suwine ibadah. Kok kula kan mulai cilik Gus, wis biasa salat iki. Ketemu wong lagi tobat. Qobliyah, ba'diyah, duha. Nak Jumatan mangkat jam 11. Gus, bingung kan? Kene main masbuk kan. Aduh. Mulane santri agar ono ibadah tenanan, oh anyaran niku perkarane mangkel kalah napa? Saingan. Repot. Wis pancen yo repot, urip-urip. Angel ngadepi donya nu angel, wow. Tapi Rasulullah itu kayak apa? Hubungannya ngendikan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan apa? Syafaati li ahlil kabair min ummat. Syafaatku iku iso nulungi wong umatku senajan to dosa gedhe. Ya tentu ora kok terus dadi syariat. Nah, ngono dosa gedhe oleh ya pun ngoten. Ki dosa gedhe sul khotimah taqabbalallahu minna minkum aneh-aneh. Cuma niki kula cerita, kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu tidak sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi niku nek ana wong fasik iku didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umate Kanjeng. Masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah itu nganti wong lali jenenge nak Abdullah niki teng Bukhari. Wong nyeluk iku khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucune ndekne mabuk nang terminal gak gelem. Ning alun-alun gak gelem, nak mabuk senenge ning masjid Kanjeng Nabi. Dadi kadang wong saleh yo lucu. Ora para kiai iku gak enak, tapi kok sing dibodoni ya kiai. Mulai dhisik wis ana niku. Dadi ora para kiai iku ora kepenak padahal fase. Engko tapi sing dibodoni yo kiai. Singkat cerita nak bar mabuk mbek Nabi ya dijilid. Dijilid itu diberi sanksi lah. Binial itu sandal atau apalah wa atrofis siap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu salah, mereka melaknati itu.
Terus kono iku penuh laknat, ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa? Ini teng Bukhari. Ini harus saya utarakan mereka orang-orang itu hadisnya sahih ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Mbok kowe roh mbok ora wong tak omong iki ning Bukhari. Daripada ra roh takok sahih enggak ngono ya. Ya ben di kota kene takok sahih ta ora. Nyorok saiki ape dalil lu mikir akhir. Wedi dites oh. Kula ya tau dites ngono. Gus hadis sahih ta ora be wong kota. Mbah delok dhewe. Kowe iso maca ta ora tak anu. Lah mangkel wong, ajane kula ya ape dadi wong apian mau mangkelno, tapi wong kono mangkel sik ya. Daripada dadi udun wis tak omongno ae. Ngempet nak kesuwen iki jare wong Jawa dadi napa? Udun. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kowe aja geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Mulane ribet gitu. Kalau ada orang joget pas sholawatan kene ya bingung, mbok halal loh iku sholawatan kok joget, mbok haram loh iku piro-piro jogete pas sholawatan. Tak kok hukumnya piye Gus? Sing jelas ra dihukum polisi kau. Lah ra iso jawab. Wah niki mboten fatwa lho niki guyon mawon. Pokoke iku ra ngono. Niki seksine wonten itratur Rasulullah sallallahu alaihi wonten putu-putune Nabi. Bingung pancen ngadepi malah parah meneh. Nuaiman sahabat senengane guyon, Nabi mau dibuli. Kok sahabat Nabi setengahnya nara di dhuwit iku ora ana bakul keliling. Ngene. Nabi aturi lah pilih sing apik, mangan mbek Nabi terus pun. Bariku terus Nabi kok nyongkone hadiah. Bariku bayar Nabi. Bar. Kanjeng Nabi. Nah, Nabi ya main semtok. Nabi apian. Mulane ya ahli jajal mesti niru bae tenang ya kan. Dadi ngoten. Lah Nuaiman saking nakale niki cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaf. Ono ad-Dorir, tiang niku wuto. Wuto teng masjid, takok. Nggo nuyuh iku ndi? Dituntun mbek Nuaiman, seneng kene ra wis. Iku jan ning tengah masjid. Ngamuk-ngamuk, awas aku nak ketemu Nuaiman tak tutuk. Dekne krungu nak diancam ad-Dorir wong wuto. Hari ketiga digandeng meneh, Beb. Kowe kepengin roh ketemu Nuaiman. Yo endi wonge tak duduke. Dijejero Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman isih salat. Iki lho Nuaiman. Kuwat dhuwur. Kuwe kir masjid Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni iku ora iso pisan, mesti berseri. Dadi lu bodoni pertama wis fatal, kedua luweh sahabat. Jadi sahabat itu macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niku dawuh Nabi, aja laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Itu di Ihya diterangkan, kula masih ingat betul takbir di Ihya. Saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya mencek itu di Ihya. Mesti persis lafaz yang saya utarakan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Lo kata gak misalnya preman-preman ketemu Kiai Nyucup, ketemu Habib Nyucup, kata enggak? Kata diarani preman mbek Habib tua dem Nyucup, ya Nyucup tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat iku konroan. Resi daleme Habib Wali, oke wis suweneng. Asal kon aja kon salat. Jadi artinya apa? Ya unik. Tapi barokah mahabbah itu semoga suatu saat jadi orang baik. Lho kula sering ketemu preman Nyucup wong tua-tuanan Nyucup. Tahu salat tenate. Tapi kula suwen nang Gus jenengan piye bingung gak. Mula nate diceritani preman iki kisah nyata ning kapal pesiar. Preman sugih ning kapal pesiar. Niku tukaran lan tiyang cerita kula berjotosi tiyang. Kena apa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat itu ana Jumatan. Nah ada orang yang enggak Jumatan itu gak terima mergo dadi birisik. Wong hiburan kok ana apa? Jumatan. Nah pas gremeng iki dikira wong Islam sing fasik iki dijak gremeng seneng. Kapale wong akeh nyewa bareng kok dienggo Jumatan berisik. Ngene iki kudune ora usah Jumatan, wong hiburan kok ana Jumatan. Dicuwot sampai sing ra Jumatan. Bingung kan iki. Lho kok jotos. Lah aku ra Jumatan lah ra trimo ana wong nyek Jumatan. Fasik Indonesia iku pusing mikir. Kata sing ngono. Wah akeh. Pokoke Indonesia iku bingung, pengamat tuh pusing kowe.
Yo bangga cerita kula bangga. Lah jajal lho, preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat tuh trimo ta kira-kira? Gak trimo. Wis unik Indonesia. Pun kula terusaken ya, dados ketika Nabi sungkeman teng kene mengke niku wonten teng crita teng Kyai Mahfud sungkeman teng pangeran nglafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung Nabi piyambak nggih derek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu. Meskipun berstatus sebagiannya sunat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih, sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok. Terus bareng lungguh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad sallallahu Muhammad assalamualaikum. Yo kenemenan bakhil gitu napa? Takoki, lha kok ngono tok? Liyane kan sunat, sing wajib kan tasyahud. Tidak usah seperti itu karena di lafaz-lafaz itu ada lazzatul ibadah, ada lazzatul khitab. Jadi ada kenyamanan ibadah, ada kenyamanan apa? Khitab. Sehingga kita tetap napa? Niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa? Muntaha. Tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah jawab napa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi kepengen rahmati Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mulane kata ulama sing termasuk kula niku melok partai niku. Wong Islam iku ndonga sak pase wae, sing penting saleh. Kok nak saleh kabeh wong sak donya ndongakno kuwe. Assalamu alaina. Saiki ora ndongane tenanan, saleh rapati tenanan. Sakjane sing penting saleh tenanan. Donga biasa wae, anggere kowe saleh otomatis wong sak donya ndongakno kowe. Mergo assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dadi saleh se engko malaikat hamalatul arsy, para nabi, para wali ndongakno kowe. Kowe mlebu wong sholihin. Sholihin watake ora jenenge, maksudnya saiki ora timbang saleh kangelan jenakno sholihin ae kok repot. Suwen saleh langsung kesuwen apa? Jenakno napa? Atus kula di kanca Temanggung, muangkel mergo dekne ra Gus. Nang pondok ora untuk dinyek, nang pondok Gus kan kastanya tinggi. Dekne ra tau diceluk Gus. Anake jenakno Agus tok. Ben sok ben diceluk Gus. Jadi orang usah tambahan, nak tak tambahi Gus kok diceluk tambahane iku dadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong nyeluk Gus. Iku solusi terbaik cara. Niki kula tabarruk mbek kula waca nggih. Niki kitab Khasyatul Turmusi tentang Fadilatut Ta'lim. Nggih kula waos mawon mergi kitab niki duwete ulama-ulama Jawa kalian para Alawiyin teng Mekah riyen terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdul Al-Haddad kayak gitu ya punya guru ajam ya punya guru habaib. Rata-rata Alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jeddah punya guru Barojak. Ya biasa selang-seling kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang ajam. Ya itu biasa mulai dulu ya seperti itu nggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu nggak ada masalah saling apa menghormati. Kalau waca ya. Niki halaman mun dirungokno mawon 702. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al muallimun, orang-orang pengajar.
Fa innahum kullama khaluqad dinu jaddaduhu. Temen iki maknane khuluqa niku wis napa? Ringsek napa cara kudus napa? Wis rada amah niku lho. Kak memet jaddadu ketika agama sudah mulai agak masalah jaddaduhu diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim enggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Nah mbok sewa mbok atur dosa tuh, ngatur wong alim ku dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Dadi pokoke a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabi qul bismillahirrahmanirrahim faqalaha katabawahu bara'atan li sabi wa bara'atan lil muallim wa bara'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil jong lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafadzkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil kayak baca bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terasakan waruya aidan anna ta'limas sighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.